آله وصحبه أهل الفضائل والكرامات. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para asatid wal asatidah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, maka sesungguhnya dia sedang memasukkan api ke dalam perutnya, dan kelak tempatnya adalah di neraka sa'ir, di neraka jahanam. Ayat ini betul, tapi terkadang pemahaman kita terhadap ayat yang keliru. Ayat sama hadis itu nggak pernah salah. Yang salah itu pemahaman kita terhadap ayat, pemahaman kita terhadap hadis. Ayatnya tidak pernah salah. Yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, dengan cara paksa, maka dia seperti memakan api ke dalam perutnya, masuk neraka. Oleh sebagian kelompok, sebagian orang dikatakan bahwa tidak boleh makan waktu acara tahlilan 7 hari, karena sama dengan memakan harta anak yatim. Siapa yang memakan harta anak yatim, maka dia akan masuk neraka. Ayatnya pakai ayat yang itu tadi. Ayatnya tidak salah, tapi pemahaman terhadap ayat yang salah. Di mana letak kekeliruannya? Yang pertama, jelas-jelas Nabi pernah mengatakan yang disebut yatim itu adalah orang yang ditinggal mati mak bapaknya dan dia belum akil baligh, itu disebut yatim. Kalau kita ditinggal mati mak bapak kita umur 50, tak bisa lagi kita bilang kita anak yatim, mak. Ada acara santunan anak yatim di Masjid Al-Bari, Kota Lubulingga. Tiba-tiba kamu datang, Assalamualaikum Pak Haji, salam. Apa dia? Aku ni nak dapat santunan juga. Apa? Aku ni mak bapak aku dah mati dulu, aku ni yatim. Umurmu berapa sekarang? 50. Tidak yatim lagi, umur 50. Bukan anak yatim lagi, tapi bapak yatim. Nah, itu kekeliruan pertama. Kalau kita datang di acara takziah tahlilan 7 hari, 40 hari, itu bukan makan harta anak yatim, karena yang ditinggal orang tuanya itu sudah tidak yatim lagi. Itu satu. Yang kedua, lagi pula ayat itu bunyinya jelas, zulman. Zulman itu apa? Mengambil secara paksa. Itu baru masuk neraka. Kalau kita makan acara tahlilan, apa ada anak-anak yang ditinggal mati waktunya itu merasa terpaksa untuk mengeluarkan hartanya, untuk kemudian sedekah atas nama ibu bapaknya? Kan gak ada keterpaksaan. Berarti bukan diambil secara zalim, itu secara sukarela. Bahkan di beberapa tempat ada itu tuan rumah bahkan tidak keluarin duit sama sekali.
Dan kalau ada acara macam itu, dia tetangga-tetangga yang sumbangan masukin duit ke dalam kotak, masukin siapa datang masukin duit ke dalam kotak. Meskipun pernah juga itu duit kematian itu raib, pernah juga Pak. Ya Allah, ini yang ngambil ini betul-betul luar biasa. Uang datang sumbangan untuk acara, tiba-tiba raib duit hilang, buat tuyul. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi menggunakan ayat itu tadi untuk mengharapkan makan di acara 7 hari itu tidak tepat. Karena masalah 7 hari ini riwayatnya ada. Bukan kata riwayat, itu ada riwayatnya. Riwayatnya dari Mujahid. Kata Imam Mujahid, kalau orang mati maka selama 7 hari kalau dia beriman. Orang beriman ini selama 7 hari ditanya sama malaikat. Dan pertanyaan itu detail sekali. Jadi selama 7 hari itu masih nanggung-nanggungnya, masih saro. Dianjurkan selama 7 hari ke depan dianjurkan shadaqatul lil mayyit, bersedekah tapi nanti pahalanya dikirim untuk si mayit. Dan caranya terserah, dan Ustaz saya tidak mau formal mengadakan acara. Ya sudah, misalkan non formal bisa juga. Gimana caranya? Beli pisang misalkan. Ustaz, kebetulan saya ini tidak mampu mau mengadakan acara yang macam itu, tidak ada misal, tapi saya tetap pengen ngirim pahala untuk mak bapak yang sudah meninggal. Gimana caranya? Ya belilah pisang 2-3 sisir, keliling rumah, dok meninggal, salam, ini ada pisang, tolong diambil ya. Nah ini pahalanya nanti kami hadiahkan, kami sedekahkan untuk almarhum pisang. Cuma mungkin kalau pisangnya 1, doanya agak-agak kurang gitu kan. Kalau pisangnya 1 rumah 1 sisir, biasanya, wah Ustaz ikhlas gak dikasih pisang 1? Ikhlas. Cuma kalau 1 sisir ikhlas itu lebih lagi dia. Apa ya, lebih ikhlas lagi Pak. Jangan macam itu ya. Berapa ada sanggupnya sedekah pisang sikon sewa dan mestilah ngasih yang anak berkatnya kita selama 7 hari. Kalau dia orang yang beriman, selama 7 hari sedang ditanya di dalam kubur. Kalau dia munafik, maka dia ditanya selama 40 hari. Oh, berarti munafik waktu kami ngadu ke acara 40 hari. Bukan munafik, bukan. Jadi apa? Kita sedia payung sebelum hujan. Lebih baik payung sudah sedia meskipun tidak jadi hujan, daripada tidak katik payung tiba-tiba hujan, nanggung basah. Pada apa? Itu ngaku ada acara 7 hari, 40 hari. Bukan tanpa landasan. Ada landasannya, ada dalilnya ada. Nggak ada dalilnya, berarti sampai nggak ketemu. Bukan nggak ada, tapi belum ketemu. Nanggung. Nah ayat tadi betul, yang memakan harta anak yatim secara paksa, secara zalim. Cuman maksud ayat ini apa? Untuk mereka yang mengelola harta anak yatim, yang ngurusi panti asuhan misalkan, dapat sumbangan. Misal contoh lah, aku baik ini contoh, kamu udah kata yang tersinggung.
Misal saya mengurus anak yatim, sekitar 100 anak yatim di kota Probolinggo saya urus. Tiba-tiba kamu mau sedekah untuk anak yatim tadi, karena memang jaminan mereka yang mengurusi anak yatim kata Nabi di surga bersamaku. Bersamakunya itu dia yang hebat betul itu. Akhirnya kamu sedekah untuk anak yatim yang saya bina tadi, yang saya urusi. Dan pula banyak-banyak, masing-masing per kepala 100.000 baik. 100.000, tapi kalau dikali 100 orang kan lumayan Pak. Berapa itu? 10 juta ya. Ustaz, ini terkumpul dari jamaah gerakan pejuang safari subuh GPSS. Ustaz, ini terkumpul dari jamaah Masjid Agung Al-Bari. Gak perlu banyak Ustaz, cuma 100 juta untuk anak-anak yatim yang Ustaz urus. Oke, terima kasih. 100 juta saya ambil, yang 20 juta saya kasihkan anak yatim, yang 80 juta saya pakai untuk ganti mobil. Inilah yang disebut memakan harta anak yatim secara paksa, secara zalim. Wong dititip duit ke dia 100, untuk anak yatimnya 20, untuk dia 80. Ini yang disebut makan harta anak yatim. Oh, jadi nggak boleh kalau kami yang mengurus harta anak yatim ini ngambil sebagian dari harta itu? Boleh. Kalau kamu dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, dalam artian tidak kate gawe yang lain kecuali ngurusi anak yatim, itulah gawe kamu di situ. Boleh kamu ngambil gaji dari itu, boleh, cuma ala kadar secukupnya. Kalau udah 80 juta itu bukan secukupnya itu. Udah banyaknya 80 juta itu. Misal yang ngurus harta anak yatim tadi, yang ngurus anak yatim tadi, dia udah ganti gawe lain, disitulah gawe dia. Boleh ngambil sebagian sekedar untuk menghidupi dirinya, untuk makannya. Ya, saya kira kalau cuma sekedar untuk hidup 3 juta sebulan cukup lah, lebih dari cukup. Jadi hitungannya bukan hitungan persen, tapi cara hitungnya adalah hitungan yang sekedar untuk mencukupi hidup. Karena kalau hitungan persen, Masya Allah, gimana kalau misalkan ternyata yang sedekah 1 miliar, yang ngurus tadi dapat persenannya 5% baik dari 1 M. Banyak itu. Bisa kalah gaji PNS, gaji kepala dinas. Maka dia mainannya bukan mainan persen. Dia hitungannya adalah boleh mengambil sebagian harta tadi untuk menghidupi. Sama dengan misalkan kita menggalang dana. Maka sekarang ini kadang orang mau sedekah tapi memang menggalang dana, banyak yang menyelewengkan dana. Sedekah, Ustaz, kami ini panas, Ustaz, ngumpulin dana ini, berdiri tegak di lampu merah dari jam 8 sampai jam 4 sore. Boleh kami ngambil sebagian donasi tadi untuk kami makan? Gak apa-apa, boleh. Untuk makannya tidak apa-apa. Untuk makan kami se-RT kalau Ustaz, jangan. Hitam. Boleh untuk makan sekelurahan, jangan. Untuk makan kamu yang udah berdiri tegak di situ lama beli minumnya ya tidak apa-apa. Tapi ini kadang banyaklah duit donasi itu untuk beli rokoknya daripada untuk masjid.
Tak pas, tak berhenti rokok. Dari mana duit rokok itu? Dari duit masjid itu, donasi itu. Aku tak macam itu ceritanya. Ya. Ustaz, saya ini ngumpulin dana, menyalurkan dana sedekah umat. Boleh saya mengambil sebagian? Boleh, sekedar untuk nyukupi sewajarnya. Kalau udah puluhan juta itu sudah tidak wajar lagi. Itu pun kata para ulama, kamu boleh ngambil jatah itu kalau kamu udah kate penghasilan lain, udah kate gawean lain, boleh kamu ambil itu. Lah kamu sebagai penggalang dana lah punya toko. Tapi kamu bantu kok, siapa nak sedekah melewati kamu, melewati kita misalkan. Tapi toko kita lah banyak, tidak usah ngambil lagi dari situ. Jadilah toko ado. Masa masih mau ngambil sebagian daripada harta? Itu bedanya sedekah dengan zakat. Kalau zakat itu dia ada ambilnya, ada presentasinya. Kalau sedekah nggak ada. Lah apa macam itu Pak Ustaz? Karena sedari awal zakat juga pakai presentasi. Zakat itu kan 2,5%, 5%, 10%, 20% itu kan zakat. Makanya nanti ambil ada presentasinya juga. Kalau sedekah sedari awal nggak ada presentasinya, Pak. Jadi siapa yang ingin mengeluarkan 100% hartanya kalau bentuk sedekah boleh. 80% dari hartanya dalam bentuk sedekah boleh. 50% hartanya boleh. Itu bentuknya sedekah, enggak terbatas. Tapi kalau zakat dia maksimal 20%. Kadang minim kepercayaan. Kita udah sedekah gitu kan, oh ternyata yang sampainya berapa, yang untuk penyalur dananya berapa, macam-macam sama duit ini. Kadang pondok pesantren ada juga ya, pondok pesantren itu yang bagus banyak, tapi yang agak-agak nakal dikit ya ada juga. Tidak di Linggau tapi di daerah Jawa sana. Kalau di Linggau ada berarti kebetulan sama wae. Tapi saya sedang tidak ngomongin pesantren yang di Linggau, saudara. Pesantren teman-teman yang di Jakarta, di Jawa sana. Bukan hanya pesantren saja, sekolah berbasis IT, SDIT, SMPIT itu masuknya mahal, Pak. Ada yang anaknya sekolah di berbasis IT, mahal ya itu maksudnya. Sekian belas juta, sekian puluh juta. Itu sekolah yang mahal itu, minta maaf gurunya UMR lagi tidak. Saya bukan ngomongin sekolah yang di Linggau. Nanti kamu kira-kira sekolah mana yang lagi diomongin Ustaz? Nah, ini di daerah Jakarta sana. Masuknya sampai puluhan juta, 30 juta, 40 juta, 25 juta, 20 juta. Gurunya, Masya Allah, 2 juta lagi tidak dapat. Padahal santri itu, siswa itu SPP per bulannya mahal, jutaan. Tapi gurunya UMR lagi tidak. Apa kata pimpinannya? Kalian itu harus sabar. Rezeki itu tidak selamanya tentang harta. Anak yang saleh itu rezeki juga. Istri yang salehah itu rezeki juga. Sehat itu rezeki juga. Oh betul, tapi tidak pas kamu ngomong macam itu. Apa masalahnya siswa ini bayarnya mahal. Gurunya digajinya tidak sampai UMR. Kemana duitnya yang mahal yang banyak tadi? Lari untuk pembangunan. Mugah betul sekolah itu. Punya siapa dia? Punya pimpinannya. Jangan terjebak. Tanya, sekolah itu, pondok itu udah diwakafkan atau masih milik pribadi?
Kalau statusnya wakaf, ada apa-apa kita muncul dana banyak-banyak situ. Tidak ada yang punya kalau wakaf itu. Wakaf itu berarti punya Allah. Tapi kalau masih milik pribadi, untuk siapa nanti itu gedung itu? Ya untuk pimpinannya, untuk kiai. Wah, gedung megah, petikan segala macam. Gurunya 2 juta lagi dan sampai. Setiap gajian sabar, rezeki itu tidak selamanya tentang duit. Duit kau banyak bapak pimpinan. Duit guru-guru yang lain ini lagi nasihati dengan ikhlas, ikhlas pala kau ikhlas. Kau duit ratusan juta. Ini cerita kawan saya yang ya, itu banyak sekolah yang macam itu. Bayarnya mahal. Tapi untuk gurunya, Masya Allah, sampai ada seorang hafiz Pak 30 juz, bukan hafiz juz 30 Pak. Hafiz 30 juz. Diminta ngajar di salah sekolah pondok tahfiz. Ya hampir merata lah, kita ini rata-rata seleranya sama. Giliran kepengen guru yang berkualitas, yang bersanad muttasil sampai ke Rasulullah, yang hafiznya mungkin betul-betul dobit, betul-betul guru pondok tahfiz kita harus yang betul-betul hafiz 30 juz, bersanad segala macam. Seleranya tinggi betul. Tapi untuk gaji gurunya tadi WMR lagi tidak mau. Padahal kepengennya yang bagus. Ya kan, kita tuh kebiasaan kita kan macam itu. Ayo nih kita belanja yang cak mana? Kalau baca yang murah berkualitas bagus. Woi mana baca? Yang namanya barang murah itu sekali sentil pecah. Gitu. Nah, kalau nak yang bagus, ada kualitas, ada harganya. Kepengennya guru tahfiz yang bersanad, yang hafiznya mungkin dobit, tapi giliran gaji gak mau. Ada kisah guru hafiz disuruh ngajar. Assalamualaikum Pak Ustaz, waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mau gak ngajar di pondok kami, pondok tahfiz? Oh, berapa kamu mau gaji 1 bulan? Ya UMR lah. Padahal udah UMR itu. UMR-nya 3, sekian. Apa kata si Ustaz tadi? Kalau kamu gaji saya hanya 3, sekian dalam 1 bulan, tidak usahlah. Kamu cari yang lain saja. Saya lebih baik jadi nelayan nyari ikan. Hasil dari saya nyari ikan jadi nelayan itu dalam 1 minggu saya bisa dapat 7 juta rupiah. Kalau mengajar di tempat kamu 1 bulan dapat 3 juta, tidak usahlah. Mending aku nyari ikan baik. Udah jadi nelayan dia. Sekolahnya dulu hafiz, sekarang jadi nelayan. Pas ditanya kemana hafalan yang 30 juz, dibawa ikan, habis gak ada sisanya, hilang. Lah ngapa kok nggak ngajar baik? Kenapa tidak memutuskan untuk mengajar aja? Apa kata Ustaz tadi? Woi, 3 juta 1 bulan, belum untuk pokok anak, belum untuk susunya, belum untuk ini, untuk itu, untuk cicil ini, untuk cicil itu, mana cukup 3 juta? Karena ada lagunya itu. Coba kau pikirkan, coba kau bayangkan, gaji 3 juta mana cukup 1 bulan? Itu lagunya. Mana cukup? Motor cicil, obor, susu, segala macam. Akhirnya serba sudah jadi nelayan saja. Dari sini memang kadang-kadang miris. Padahal untuk di Malaysia Pak ya, saya tuh waktu di Mesir suka menggaib. Gaib itu yo nganter-nganterin ya. Kalau ada orang pengen ke
piramida, dia bingung gimana caranya ke situ, sini sama aku. Jadi dari dulu memang sudah sudah sering ngomong saya itu. Gaib, wah ini piramida ini di dalamnya ada Fir'aunnya, wah macam-macam lah macam. Rata-rata tamu saya pelancong kalau orang Malaysia itu bilang. Tamu saya biasanya saya lebih senang dapat tamu dari Malaysia. Minta maaf ketimbang dapat tamu dari Indonesia. Saya lebih senang dapat tamu dari Malaysia. Ngapa macam itu Pak Ustaz? Tamu dari Malaysia mereka tidak pernah mikir, tidak pernah nawar. Berapa harga kita nak pergi ke piramid itu? 2.500 macam. Oke lah, besok jam kita berangkat orang Malaysia. Tapi kalau dapat tamu orang Indonesia, berapa Bang ke piramid itu? 2.500. 1.500 bisa Bang? Gila nawarnya. Itu ciri khas betul itu orang Indonesia. Beda orang Indonesia sama orang Malaysia itu. Kalau di pasar itu makanya orang Mesir itu suka nggak bisa bedain dia antara orang Indonesia sama orang Malaysia, kan mukanya mirip-mirip. Kata saya mudah aja mau bedain orang Indonesia sama orang Malaysia itu ngapa? Kalau dia belanjanya nggak nawar berarti orang Malaysia. Tapi kalau dia nawarnya setengah harga, itu biasa belanja di Bambu Kuning. Kalau tempat kami di Lampung itu ada tempat itu Bambu Kuning itu, memang nawarnya harus setengah dia. Kalau nggak setengah rugi banyak kita. Itu, masya Allah. Nah, jadi di situ dijelaskan apa namanya, banyaklah pelancong-pelancong dari Malaysia. Ada di antara mereka itu yang guru, tidak perlu PNS biasa. Cerita-cerita berapa gaji guru kat Malaysia itu? 3.000 ringgit minimal. Berapa hitungan seringgit sekarang? Seringgit itu sekarang bisa sampai 4.000 lah. Taruhlah 3.000. Taruhlah 3.000. 3.000 dikali 3.000 kan berarti 9 juta. Itu jadi cikgu di Malaysia. Syukur dia tak nanya saya itu. Coba kalau nanya saya gaji guru di Indonesia berapa? Sama 9 juta juga. Pasti dia, oh berarti bagus lah. Cuma hitung-hitungan saya itu 9 juta bukan sebulan tapi setahun. Sama lah, di Malaysia gaji guru itu ya 9 juta, di Indonesia itu 9 juta juga. Cuma hitungannya kalau di Malaysia 9 juta itu per bulan, kalau di kita di 9 juta ya per tahun. Ya sama baik lah, yang penting 9 juta lah ya. Cuma beda hitungan baik, siko per bulan, siko per tahun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kadang kita hati-hati kemana kira-kira sedekah, tepatnya kemana. Sebenarnya tidak usah banyak-banyak, Pak. Iya, makanya ini minta maaf ya, pengurus ya, siapa baiklah, aku minta maaf sebelum. Makanya saya agak kurang setuju kalau ada ustadz dari luar kota, dia datang ke sini kemudian ya ceramah, awalnya ceramah, tiba-tiba pada akhirnya ya kita sumbangkan untuk pondok pesantren lah, untuk tahfidz, untuk apa terserah. Ustaz, bagus enggak kira-kira sedekah itu? Bagus, sedekah nggak ada yang jelek, bagus, nggak ada yang buruk, bagus. Cuma lebih baik itu sedekah daripada kita nak besar ke pesantren yang di luar. Pesantren yang di Lingkau, apa kira bagus kan? Oh, akulah ada sedekah untuk pesantren di Lingkau di bawah saja sudah ada apa-apa, silakan, gak ada yang melarang. Cuma kalau Bapak Ibu mau tahu, daripada kemudian duit kita itu lari entah kemana, itu kan kadang
Ya ustadz itu benar, ustadz itu nggak salah juga. Kadang ikonya itu yang belum kurang ajar. Ustadz itu tidak tahu kenapa kadang yang polos-polos aja gitu. Itu duit itu kan nggak di ustadz yang megang. Duit itu kan yang megang ya yang iko-ikonya itu. Ya kadang yang terkumpul sekian, nanti yang sampai sekian. Maka daripada jauh-jauh duit itu sampai lari ke pondok-pondok yang di luar Linggau ini. Ustadz kalau pondok di Linggau udah bagus, oke. Coba perhatikan guru-guru yang ngajar. Itu bisa juga diperhatikan. Guru-guru yang ngajar entah itu di pondok pesantren, entah itu di madrasah yang masih honor misalkan. Coba lebih baik dialihkan ke situ. Jelas manfaatnya. Jadi kumpulin guru-guru di pondok itu. Pak Ustadz dan Pak Ustazah, hari ini saya ada lebih rezeki, pengen bagi-bagi uang untuk Pak Ustadz dan Bu Ustazah. Itu lebih sampai timbang nanti ke Palembang. Yang di sana biarkan urusan orang-orang sana. Ngurus yang di sini baik. Oh jadi bisa macam itu Pak Ustadz, kami bagi-bagi duit untuk guru-guru di pondok itu bisa macam itu. Nah, kalau kami baginya di pondok Ustadz bisa, pun lebih bisa lagi. Apalagi kalau saya lagi ada tugas di situ, lebih bisa lagi. Daerah serang. Dalam artian apa? Itulah yang disebut dengan tahu mana yang prioritas, mana yang betul-betul membutuhkan, mana yang betul-betul sampai. Sekiranya kita tidak yakin ayat, tidak yakin titip-titip dengan kamu ini, bagi titip 10 ternyata yang sampai 8, yang 2 jutanya untuk bensin 2 juta. Rasulku pertama sampai penuh 500 kali. Full itu. 2 juta itu bensin yang merek apa bensin sampai 2 juta? Kami tidak percaya, datang dewek ke situ, temui ini ya. Kata Ustaz, saya nggak mau ngasih gurunya, saya mau ngasih qalibul ilmnya. Bagus juga. Siapa yang membiayai orang mencari ilmu, maka dia mendapatkan pahala sama persis seperti orang yang mencari ilmu tersebut. Persis pahala. Itu kan di Damaskus itu terakhir. Di Damaskus, Syria, ada ibu yang minta tolong menggali kubur. Mas, tolong galiin kubur. Oke, kata Mas tadi, digalilah kubur. Seketika jenazah sampai. Waktu jenazah ingin dimasukkan ke dalam liang lahat, tiba-tiba itu kuburan menjadi luas. Yang gali kubur tadi pingsan. Kok pacak jadi luas kuburan ini, pingsan. Bangun dari pingsannya dia cerita, woi kuburan ini jadi luas tadi ketika si jenazah itu tadi masuk. Orang-orang bilang apa kau nih halu. Nggak ada yang percaya karena saat itu dia pingsan. Jalan beberapa bulan kemudian, tiba-tiba ibu yang sama minta untuk yang kedua kalinya digalikan kubur. Oke siap, kata menggali kubur. Kubur digali, ketika jenazah sampai untuk kedua kalinya, dan yang kedua kali ini dia tak pingsan lagi. Dia menyaksikan betul itu kuburan yang sempit menjadi luas, tapi hanya dia yang bisa menyaksikan, yang lain tak bisa. Udah, setelah dikubur, ditanam, ibu tadi dipanggil sama si penggali kubur ini. Bu, minta maaf ya. Apa dia? Aku dia lagi berduka. Kamu ini nak apa? Tidak. Aku ini nak bertanya baik. Siapa yang dikubur tadi? Anak aku. Kalau saya tak salah beberapa bulan yang lalu ibu ini minta aku gali ke kubur juga iyo. Siapa yang meninggal itu? Sama baik anak aku juga. Lah, aku nih yang dikawai anak ibu ini. Sampai saya melihat kuburan ini menjadi luas. Dan saya melihat taman surga di situ.
Buka kitab karya Ibnu Rajab fi Ahwalil Kubur, itu cerita macam ini banyak di sini. Apa kata anak tadi? Kata si ibu tadi. Oh, anak saya yang pertama itu dia thalibul ilm, pencari ilmu. Dan memanglah Nabi pernah bersabda, berjalan-jalanlah kamu di bumi ini, di dunia ini, di taman-taman surga yang ada di dunia. Apa taman surga yang ada di dunia itu ya Rasulullah? Majalis hidup, majelis-majelis ilmu itu taman surga. Siapa yang di dunianya suka duduk di taman surga, insya Allah di akhiratnya pun dia akan duduk di taman surga. Masuk ke dalam tidak usah masuk, masa di taman baik, masuk. Dan taman surga itu bukan di akhirat, sejak dari dalam kubur sudah ada taman surga itu. Makanya kita doa ketika di kubur itu kan, ketika orang sudah meninggal itu kan kita doa, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Semoga kuburnya menjadi taman-taman surga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jangan sampai kuburnya itu menjadi lubang, menjadi celah neraka. Oh, jadi anak ibu yang pertama tadi thalibul ilm. Iya, masya. Nah terus yang kedua ini aku gawe ini, aku nengok kuburan dia menjadi luas. Apa kata ibu ini tadi? Adapun anak saya yang kedua ini dia tukang kayu, bisnis mebel. Kok bisa jadi luas juga kuburnya? Duit hasil dia jualan kayu tadi dia kasih ke adiknya untuk biaya belajar. Apa artinya? Baik yang mencari ilmu dapat taman surga, ada yang tidak mencari ilmu, dia sibuk bekerja, berbisnis, pegawai, pedagang, tapi duit hasil untuknya tadi dipakai untuk adiknya belajar. Sama-sama dapat pahala mencari ilmu. Maka kalau untuk sekolah anak, tidak usah nak pikir-pikir mahal. Masuk pondok pesantren mahal, 600.000. Padahal 600.000 itu untuk makan sehari 3 kali. Kalau hitungan 5.000 berarti kali 3 15.000, kali sebulan 450 itu untuk makan baik. Yang 150 itu untuk bayar listrik, untuk bayar air, untuk bayar SPP, itulah sisanya nanti untuk bayar guru-guru yang ngajar. Masih itu mahal niat, sudah. Tidak usah sekolah, langsung diajarin dagang baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman walhiqna bis-shalihin. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma sahhil umurana wa umura walidayna ma damatis samawati wal ardu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.